Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita semuanya, yang kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Sehingga sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, menjauhi segala yang Allah larang dengan penuh keikhlasan. Sebab dengan keduanya, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah, keduanya sebagai bekal untuk mendapatkan ridhonya kelak fi yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh harapan besar kepada umatnya, baik umat yang pernah bertemu dengan beliau, yaitu sahabat-sahabatnya, para tabi'in, ataupun kita-kita ini yang tidak pernah berjumpa dengan beliau namun tetap iman kepada Rasulullah, meyakini dengan wujud selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, harapan besar yang ditaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah agar kelak kita selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah ditanya apakah yang dimaksud dengan takwa. Beliau mendefinisikan takwa dengan maksud sedikit banyak, sedikit berbeda daripada yang lain. Yang pertama, takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah al-khauf minal jalil, ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan apabila di dalam kalbunya sudah diselimuti rasa takut, maka ia hidup dengan rasa penuh pertanggungjawaban, karena ia sadar semua akal pikiran, indera penglihatan, pendengaran, kemudian lisan, tangan yang digunakan untuk mengambil, kaki yang digunakan untuk melangkah, semuanya yang telah dititipkan kepada manusia, Allah tidak pernah berharap kecuali semua itu akan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-a'mal al-khairat, amal ibadah yang baik. Kemudian setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab takwa itu adalah al-khauf minal jalil, beliau melanjutkan at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Orang yang sudah memiliki sifat al-amalu bit-tanzil ataupun mengamalkan
yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, maka ia mendapatkan predikat takwa yang sangat tinggi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yang terdiri 114 surat, yang apabila kita mau mempelajari isinya, meskipun Al-Quran ini adalah muta'abbad bitilawatihi, dengan sekedar membaca kita sudah mendapatkan pahala, namun Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mana kita harus mempelajari. Yang pertama, kandungan Al-Quran adalah menjelaskan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan-kandungan utama di dalam Al-Quran selain tauhid juga mengajarkan tentang akhlak, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar. Kemudian selain itu Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bagaimana beribadah yang baik, beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran jika dibedah, kandungan-kandungannya juga menjelaskan tentang muamalah ataupun berhubungan kepada sesama manusia yang baik, yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga menerangkan tentang kisah-kisah umat terdahulu, baik kisah-kisah yang buruk yang kita harus dapat mengambil ibrah dari kisah tersebut agar kita menjauhi seperti Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Demikian juga Al-Quran juga menjelaskan tentang kisah-kisah terdahulu dari orang-orang yang solih, dan mana ini adalah sebagai inspirasi untuk kita, Luqman dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran juga menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, sehingga tidak salah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau ditanya, takwa yang kedua adalah al-amalu bitanzil, yaitu kita mengamalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, adapun takwa yang ketiga menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah ar-ridha bil qalil, yaitu merasa cukup dengan hal yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Cukup di sini adalah selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena masih ada orang yang telah diberikan oleh Allah yang mana itu jauh di bawah kita. Apabila kita bersyukur, maka hati kita besar, hati kita terbuka, dan dampaknya kita selalu ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, takwa yang terakhir menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Artinya al-isti'dad adalah mempersiapkan diri liyaumir rahil, untuk kematian kelak. Sayyidina Umar pernah ditanya, beliau menjawab tentang kematian, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini kita diminta untuk dapat mengkalkulasikan diri kita sejauh ini, sebanyak berapa amalan baik yang telah kita lakukan, dan sudahkah kita berintrospeksi diri, atau jangan-jangan setiap hari kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan ada dua nasihat. Yang pertama adalah nasihat yang berkata, yang kedua adalah nasihat yang diam. Nasihat yang berkata adalah Al-Quran. Apabila seseorang dapat menjalankan Al-Quran dengan baik, maka Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Kemudian beliau melanjutkan nasihat yang kedua adalah nasihat yang diam. Apakah yang dimaksud dengan nasihat yang diam? Nasihat yang diam adalah dengan kematian, dengan harapan setelah melihat saudara-saudara kita yang terlebih dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengambil hikmah daripada semua itu. Ternyata kematian adalah hal yang pasti, dan secerdas-cerdas orang adalah orang yang selalu mempersiapkan kematian. Apabila sudah mati, tidak akan pernah kembali
ke dunia lagi, akan melanjutkan dari alam barzah sampai hari kiamat, kemudian mengalami bersama-sama yaitu yaumul ba'ats ataupun hari kebangkitan. Dan setelah itu manusia akan dihisab sesuai amal yang telah diperbuat di dunia dahulu kala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekelumit khutbah ini mudah-mudahan menjadikan diri kita semakin berintrospeksi diri dan semakin menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amal bitanzil, menjalankan pedoman kita sebagai umat Islam yaitu Al-Qur'an. Ar-ridha bil qalil, selalu syukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kematian kelak. Sekali lagi semoga kita termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal bariyah. Allahumma dafa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasyada'id wasyuyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.